kan Allah itu selalu membuka kok, selalu membuka pintu taubatnya gitu. Tergantung kitanya itu mau nggak gitu. Artinya, Amarzoni memang tidak terlatih untuk berjuang. Karena orang yang cukup terlatih untuk berjuang, dia akan melawan gitu loh. Artis atau masyarakat yang sudah melakukan berulang-ulang kali namanya kejahatan, melanggar pidana, khusus ini narkoba, itu namanya residivis. Amarzoni belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, untuk ketiga kalinya suami Irish Bella itu harus berurusan dengan pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkoba. Dan yang lebih miris, penangkapannya kali ini hanya berselang 2 bulan setelah bebas dari lapas usai menjalani masa rehabilitasi. Kabar penangkapan Amar kali ini pun mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pendakwah Umi Pipik dan Dery Sulaiman yang mengaku miris atas penangkapan Amar untuk ketiga kalinya atas kasus yang sama. Terlebih bagi dua pendakwa tersebut mempunyai hubungan cukup baik. Lantas, benarkah penangkapan Amar belum lama ini membuat keduanya kecewa lantaran Amar belum bisa lepas dari ketergantungan narkoba? Ya saya bertanya tentang kebenaran dulu dong, benar nggak? Dan Ibel juga mengatakan dia benar ya. Ya saya bilang ya sudah sabar, doakan, minta yang terbaik dari Allah. Ya karena kalau kita melibatkan segala sesuatunya, melibatkan Allah, kita istikharah, lalu kita isi dengan kita zikir, maka segala sesuatu akan diberikan kemudahan ya oleh Allah ya. Kita akan diberikan kekuatan tersendiri oleh Allah. Kan Allah yang maha menguatkan. Manusia nggak bisa apa-apa. Manusia hanya bisa, ya sudah dialog dengan Allah, minta solusi, ya minta kekuatan itu sama Allah. Maka segala sesuatunya akan tampak mudah. Iya, saya sempat dengarnya kemarin. Jadi ya kaget lah gitu. Cuma ya semua itu kan kembali kepada kan kadang kita diberikan kesempatan, tapi kadang kita nggak tahu mengambil kesempatan itu dari mana ya. Allah itu selalu membuka kok, selalu membuka pintu taubatnya gitu. Tergantung kitanya itu mau nggak. Baik, solehah, penyabar, insya Allah. Selalu melibatkan Allah segala sesuatunya dalam setiap permasalahan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi Amarzoni. Ya apapun keputusan Irish Bella terhadap pernikahan mereka itu, kita nggak bisa pressure ya, karena mereka yang menjalani kehidupan itu. Dan semoga Amarzoni diberi kesabaran oleh Allah sehingga nanti ketika dia diuji dengan ujian yang kedua ini bisa menjadi asbab hidayah untuk Amarzoni sehingga dia lebih dekat dengan Allah. Ya mestinya kemarin itu Amarzoni ketika bebas dia mendekat kepada Allah ya, dekat dengan ulama, bukannya pergaulan lamanya. Itu sebuah kekeliruan ya yang dibuat. Ya, tapi inilah jalan hidup ya. Setiap orang punya atas masa lalunya masing-masing, dan semua orang suatu masalah ini harus kita anggap sebagai guru dan pengalaman yang berharga. Ya, mudah-mudahan ini menjadi teguran ini menjadi asbab hidayah buat Amar. Tapi karena salah itu mesti cuma sekali aja. Tapi kalau udah 2 kali, 3 kali berulang-ulang, berarti ini ada hal yang harus dibenahi dalam kehidupan Amarzoni ya. Mudah-mudahan beliau dengan ujian, dengan masalah ini dia dapat banyak hikmah sehingga ya Amar aslinya anak baik ya, dia orang baik, cuman ya karena pergaulan yang salah mungkin ya, sehingga untuk menyelesaikan masalah ini bukan kembali kepada Allah, malah mencarinya cara yang tak betul. Begitu kan. Doakan sajalah ya. Kasus narkoba yang menjerat Amar tidak hanya menuai reaksi dari orang-orang terdekatnya saja. Penampilan Amar Jumat kemarin saat dihadirkan dalam rilis pers oleh pihak berwenang juga tidak luput dari sorotan pakar ekspresi yang dengan tajam menyoroti penangkapan Amar untuk ketiga kalinya.
Lantas, seperti apa pandangan pakar ekspresi menilai alasan Amar yang kembali menggunakan narkoba lantaran kecewa atas sikap Ibel yang terus memojokkan dirinya masih menggunakan barang haram tersebut? Benarkah alasan Amar hanya playing victim belaka? Ekspresi penyesalan itu adalah gabungan dari sedih, takut, dan bingung. Itu gabungan dari itu. Sementara kita nggak bisa memvalidasi ekspresi itu karena setengah wajahnya tertutup oleh masker. Jadi kalau dibilang apakah muncul, tarikan wajah bagian atas itu tidak menunjukkan ketiga ekspresi tersebut. Tetapi gerakan matanya yang tidak fokus, yang ke arah kanan, kanan atas, ke kiri kanan, gitu, terus kemudian lurus lagi, itu menunjukkan bahwa dia tidak sedang berada dalam sebuah emosi tertentu. Sementara kondisi itu kan kalau orang mikirnya mungkin marah, mungkin takut, mungkin bingung, ketidakadaan informasi yang terlihat bisa kemudian disimpulkan bahwa dia dalam kondisi sangat stres dan sangat tertekan. Buat saya itu kata-kata yang paling pecundang yang pernah saya tahu. Dia berusaha tanda petik melemparkan. Jadi dia berusaha playing victim, melemparkan kesalahan pada Irish Bella, ya 50-50 lah ya gitu. Tapi kan tidak. Irish Bella berhak untuk berpikir apapun. Itu kan pikiran dia, otak dia, kepala dia, gitu ya. Bahkan berpikir bahwa sekarang Amar Zoni kecanduan bukti Anida, gitu. Dia boleh hak-haknya dia, gitu, ya. Gimana caranya untuk Amar Zoni, walaupun dituduh, kan Irish Bella kan nuduhnya nggak sembarangan nuduh, dia udah kena kedua loh sebelumnya. Ya, begitu dia was-was kan wajar sebagai seorang istri trauma, suaminya kena terlibat narkoba. Berat loh, nggak gampang loh di posisinya Irish Bella, dan posisi pasangan-pasangan lainnya di luar sana ya nggak hanya mereka gitu ya. Salah satu pasangannya terlibat narkoba. Nah, begitu kemudian dibilang, kan dia nggak percaya, jadi saya pakai lagi. Artinya apa? Artinya dia masih ada di kepalanya untuk pakai narkoba untuk melepas stres. Loh, artinya dia memang masih belum lepas. Salahnya Ibel di mana coba? Nggak ada. Jadi buat siapapun yang punya pasangan terlibat narkoba dan pasangan itu bilang, gara-gara ini nih saya stres, gara-gara itu saya stres, gara-gara kamu saya stres, saya pakai narkoba jadinya, gitu, tinggalin. Itu alasan, itu toksik. Artinya Amar Zoni memang tidak terlatih untuk berjuang. Karena orang yang cukup terlatih untuk berjuang, dia akan melawan, gitu loh. Ya bisa jadi ini macam-macam nih faktornya, pola asuh, lingkungan sosial, pendidikan, bisa macam-macam gitu, banyak sekali multifaktor. Tetapi yang jelas bahwa kemauan dia, bukan kemampuan ya, kemauan dia untuk berjuang itu sangat rendah. Ya, kalau saya melihat bahwa kalau orang misalnya jatuh di tempat yang sama lagi, yaitu kena narkoba lagi, artinya kemarin di penjara dan direhabilitasi, di detox dan sebagainya, itu belum tuntas. Saya melihatnya kayaknya orang ini tidak tahan tekanan. Misalnya ada masalah, ada situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup. Waktu keluar dari penjara, kemungkinan teman-teman artisnya menjauh. Tidak ada teman lagi. Keluarga ya sekedar memberikan dukungan. Kini hari-hari paling berat harus dihadapi Amar jelang pelimpahan berkas P21 Polres Jakbar ke Kejaksaan untuk disidangkan. Tetapi dari situ pula perdebatan mengenai hukuman untuk Amar menyeruak dan ramai menjadi perbincangan. Mantan Kepala BNN Siswandi hingga pakar hukum juga ikut berkomentar mengenai maraknya pengguna narkoba. Lantas, seperti apa pandangan mereka dalam menilai kasus yang sedang dihadapi Amar Zoni saat ini? 2017 bulan 7 saya sudah komen saat awal ketangkep oleh Polres Jakarta Pusat. Selang berjalan, karena waktu itu kita masih kasihan pertama kali ketangkap, ya, saya pikir ini memang korban. Jalan cerita, punya cerita, ketangkep lagi sama Polres Metro Jakarta Selatan. Oktober itu baru bebas dia, kalau nggak salah 6 bulan vonisnya. Ya, ketangkep lagi sama Barat. Ini kalau begini terus nanti 6 bulan, setahun lagi ketangkep,
Ya, dia keluar ketangkapnya Polres Utara. Dia muter. Ya. Inilah perlu diterapkan undang-undang. Ya. Karena hakim kadang-kadang tidak mempertimbangkan daripada aspek yuridis. Kenapa saya katakan demikian? Surat edaran Mahkamah Agung itu ada kok. Kriteria jumlah barang bukti itu sudah ada. 1. Tegakkan Undang-Undang Narkotika 35 2009. Itu tegas dan humanis. Berlaku hukuman mati, berlaku hukuman minimal, berlaku hukuman rehabilitasi. Ya. Jangan sampai di Indonesia ini ada terpidana mati narkotika sampai 3 kali baru mati. Hanya di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Freddy Budiman, ketangkap BNN hukuman mati, ketangkap Barreskrim hukuman mati, ketangkap BNN hukuman mati, baru diskusi. Sekarang muncul lagi Freddy Pratama, lebih hebat dari Freddy Budiman. Siapa yang nyari sekarang kasusnya diem-diem aja? Harus negara yang turun. Artis atau masyarakat yang sudah melakukan berulang-ulang kali namanya kejahatan, melanggar pidana, khusus ini narkoba, itu namanya residivis. Biasanya kalau orang biasa itu nggak ada istilah direhabilitasi, tapi di penjara minimal 4 tahun. Nah, tapi kalau orang artis, orang kaya, public figure, biasa langsung ditangkap aja besar-besaran, tapi hasilnya diam-diaman, tiba-tiba udah keluar. Rehabilitasi, nanti ditangkap lagi kedua kali, tangkap lagi ketiga kali. Nah, kalau yang lain mungkin udah ditembak mati kali. Saya dengar kalau dia sudah berulang kali di atas 2 kali harus dipidana. Oleh karena itu saya mengingatkan kasus ini adalah satu kasus yang kita anggap gagalnya bukan penegak hukum ya. Kalau penegak hukum khususnya polisi sudah berhasil menangkap. Tidak ada kompromi. Tapi balai-balai rehabilitasi di Indonesia yang gampang mengeluarkan surat tidak tergantung, yang gampang memperjualbelikan proses rehabilitasi. Artinya mungkin sistem kilat ini kan, artinya mungkin belum masa dia dinyatakan bebas daripada narkoba, tapi sudah diberikan surat keterangan gitu. Keterangan dia sudah boleh keluar. Tetapi karena mereka adalah public figure, tentu cenderung lebih gampang untuk diidentifikasi gitu. Dan yang penting di sini sebenarnya bahwa artis-artis ini pasti menggunakan narkoba. Karena mereka ini pengguna, penghappy, gaya hidup, dunia hidup. Karena mereka tahu kalau makan minum narkoba itu aman. Yang penting jangan jualan, akan jarang kalian mendapatkan artis jualan narkoba. Karena beda itu antara pengguna dengan penjual, pengedar. Nah, mereka punya otak dalam membedakan antara pengedar dengan pengguna. Tapi dia nggak menggunakan otaknya juga berpikir bahwa pengguna juga ditangkap, pengguna juga ditahan. Nah, oleh karena itu bagi artis-artis yang sudah direhabilitasi lebih dari 2 kali, rehab juga, penjara juga gitu. Penjara yang seberat-beratnya, rehab yang selama-lamanya. Jadi kalau dia di atas 1 gram menyimpan, menguasai, memiliki, itu ancamannya ada 4 tahun kan gitu. Kalau pasal 112 1 sampai 4 tahun. Kalau dia pasal 114 itu 5 tahun ke atas. Kalau di Undang-Undang 35 itu diatur kalau dia di atas 1 gram itu ancamannya juga tinggi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.